Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Aziz, guru sejarah di SMA Negeri 5 Garut, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 3 tahun 2023 di LPPK Universitas Siliwangi. Hari ini tanggal 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk UKIN UKM PPG di kelas 10 MIPA di mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan materi Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Untuk hari ini mudah-mudahan kabar kalian sehat ya. Hari ini, nah sebelum pembelajaran seperti biasa kalian untuk berdoa, silakan untuk UKM disiapkan dulu. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran Hindu Buddha ke Indonesia, oke, Bapak akan mengabsen dulu, ya, akan mengabsen kelas 10 MIPA 7 ya? Ya, 10 MIPA 7. Ada yang tidak sekolah hari ini? Siapa? Pak Bian, mana Pak Bian? Sakit. Udah berapa hari? 2 hari. Kenapa? Sakit Panas. Ya, mungkin sakit panas sudah biasa sama hujan ya. Ada yang itu lagi? Hah? Oke. Abi kemana? Izin. Mana izinnya? Keperluan keluarga. Ya, keperluan keluarga. Udah berapa hari? 1 hari, Pak. 1 hari. Ya. Itu untuk keluarga yang izin. Berarti siswa ada 36, yang hadir 34, yang tidak hadir 2 ya? Ya, baik. Ini untuk kelas 10 MIPA 7. Mudah-mudahan yang sakit itu cepat sembuh. Cepat sembuh dan sekolah seperti biasa lagi. Ya. Nah, baik. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, gitu ya. Nah, sebelum menyampaikan materi tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, berhubungan Bapak kemarin, minggu kemarin itu telah menyampaikan materi tentang apa? Ya, pengaruh budaya India. Masih ingat kalian ketika yang Bapak sampaikan tentang pengaruh budaya India? Masih? Bapak harap tolong perwakilan satu orang untuk menyampaikan materi yang minggu kemarin. Ya, siapa? Ya. Namanya siapa? Cynthia. Ya, Cynthia untuk menyampaikan materi yang telah disampaikan minggu kemarin. Silakan untuk menyampaikannya. Ya, itu salah satu yang telah disampaikan minggu kemarin tentang
serta pengaruh budaya Hindia, gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, baik, kita akan menyampaikan tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, gitu ya. Nah, berhubungan setelah Bapak menyampaikan materi hari ini, ketika sudah selesai, Bapak akan menugaskan kepada kalian disuruh untuk membuat mind mapping dalam bentuk kanva. Pak, bagaimana membuatnya? Membuatnya bisa lewat aplikasi dalam HP. Ya, ntar kalian perwakilan 2 orang untuk menyampaikan materi yang kalian sudah dibuat. Nah, sisanya itu yang 4 orang lagi akan dipresentasikan minggu berikutnya, gitu ya. Nah, baik, kita akan menyampaikan dulu materi tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, ini salah satu kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Apa yang Bapak akan sampaikan? Kalian harus tahu dulu manfaat mempelajari sejarah itu apa. Yang pertama, menjauhi sifat sombong, gitu ya. Yang kedua, mengajarkan tempat kepemimpinan karena ada sosok raja. Yang ketiga, sikap semangat dan pantang menyerah. Yang keempat, sikap toleransi. Yang kelima, melestarikan kebudayaan Hindu Buddha. Nah, ini salah satu manfaat untuk mempelajari sejarah, gitu ya. Nah, kalian harus tahu itu salah satu manfaat untuk mempelajari sejarah. Next, yang berikutnya tentang tujuan. Nah, kalian harus tahu tujuan untuk mempelajari sejarah itu apa. Ya, yang pertama, mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, kalian akan membuat mapping itu tentang kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Pajajaran, dan kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk menganalisis bukti-bukti fisik peninggalan kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan Pajajaran, berikutnya tentang kerajaan Sriwijaya. Yang berikutnya menyajikan dalam bentuk tulisan tentang kehidupan masyarakat, pemerintah, dan kebudayaan kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Pajajaran, dan kerajaan Sriwijaya. Ini salah satu untuk tujuan pembelajaran. Nah, ini tadinya salah satunya menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat pemerintahan, indikator pencapaiannya, menyajikan karya penalaran dalam bentuk tulisan, dan nilai-nilai dan bentuk budaya yang berkembang. Nah, ini salah satu peta wilayah. Kenapa Bapak mencantumkan peta wilayah? Karena bahwa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia ini salah satu peta akan tersebar di Indonesia. Salah satu contoh yang akan disampaikan kepada kalian. Nah, ini salah satu contohnya tentang. Nah, ini kalian tahu, apakah kalian tahu? Gitu ya. Ini salah satu gambar apa? Ya, peta wilayah atau peta Kalimantan. Ada yang tahu salah satu kerajaan sosok yang ada di Kalimantan? Ya, kerajaan Kutai. Ya, nah, kerajaan Kutai itu ada di daerah Kalimantan. Ada? Timur. Ya, itu salah satu contoh tentang kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu bentuk videonya. Bapak akan mencantumkan salah satu kenapa kota di Indonesia ada di daerah Kalimantan. Ini coba kalian pahami dan simak lihatnya. Sudah masih ibu kota yang baru selanjutnya
anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur mencapai 466 triliun rupiah. Cukupkah dana sebesar itu akan membangun wilayah baru menjadi ibu kota? Kita akan melanjutkan perbincangan yang sesaat lagi. Baik, itu salah satu video tentang kerajaan-kerajaan Udeng khususnya yang tersebar di Kalimantan. Ya, hubungan itu kerajaan kita itu ada di Kalimantan Timur. Ya, terus yang baik kita lanjut. Nah, ini salah satu kerajaan dibentuk dalam bentuk mapping. Mungkin kalian akan disuruh membuat mind mapping dalam bentuk tanpa, gitu ya. Nah, ini salah satu tentang kerajaan Udeng, ya. Nah, apa itu mind mapping? Itu. Mungkin di sini sebelah sana dengan mengelompokkan beberapa ide, yaitu dalam bentuk kata konsep. Nah, ini contoh mapping kerajaan Udeng dalam bentuk manual. Ini ditulis biasa, gitu ya. Nah, ini kerajaan Udeng. Di sini bakal menjelaskan dulu tentang kerajaan Udeng, bahwa kerajaan Udeng itu terletak di hulu Sungai Mahakam. Kalimantan Timur merupakan kerajaan Hindu pertama, gitu ya, di Nusantara. Sumber utama kerajaan Udeng itu adalah 7 buah batu tulis yang disebut dupa prasasti, ditulis di leluhur Palawa. Nah, ini dalam bidang kehidupan sosial ekonominya, bahwa letak kerajaan Udeng pada jalur perdagangan dan pelayanan antara barat dan timur. Maka aktivitas perdagangan mata pencaharian yang paling utama, rakyat Udeng secara aktif terlibat dalam bentuk perdagangan internasional. Dari segi kebudayaan, bahwa kehidupan budaya masyarakat Udeng, itu ya, erat kaitannya dengan kepercayaan atau agama yang dianut. Yang berikutnya, nah ini ada kerajaan Tarumanegara, ya. Kerajaan Tarumanegara itu terletak di Bogor, gitu ya, Jawa Barat. Nah, ini kehidupan sosialnya, bahwa kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara itu adalah pertanian dan peternakan. Dari segi kehidupan budayanya dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf pada prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara. Nah, ini kerajaan budaya. Kemudian ini bahwa kerajaan budaya itu berabad ke-7 Masehi berdasarkan prasasti Rigor Pusat Pemerintahan Sindaya di Muara Takus. Ini segi dari kehidupan sosial ekonominya,
Rusia, dan Cina. Ini dari segi kehidupan budaya dan kehidupan keagamannya bahwa kerajaan Sriwijaya sangat banyak terdapat di kawasan bukit di Buntang. Itu terdapat di daerah Palembang. Nah ini di Indonesia terdapat kerajaan Bunda, ada di Kutai, Tenggara, Sriwijaya, Mataram, Medan, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Nah, ini salah satu. Nah kalian silakan kalian kita yang 8 kerajaan-kerajaan ini dibuat dalam bentuk NFT, dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk tanpa. Kita akan dipresentasikan di depan. Satu kelompok ada 6 orang. Ini untuk RKPD-nya. Silakan untuk kali ini dalam yang waktu minggu kemarin sudah dibagi-bagi kelompok. Silakan untuk kali ini disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Silakan dibuka dulu, disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Silakan duduknya di disesuaikan dengan kelompoknya. Untuk sudah sesuai dengan kelompok masing-masing, kita disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Kalau diingat, yang barusan Bapak sudah menyampaikan tentang kerajaan tersebut sesuai dengan kelompok. Kelompok pertama tentang kerajaan Kutai, kelompok kedua kerajaan Tarumanegara, kelompok 3 kerajaan Sriwijaya, 4 Kediri, 5 kerajaan Lingga, yang 6 kerajaan Majapahit. Nah kalian silakan bentuk buat dalam aplikasi tanpa membuat NFT, gitu ya. Dan kalian untuk menyampaikan materinya, kalian harus menyampaikan dari politiknya apa, terus ekonomi, sosial, dan budayanya yang akan disampaikan kepada teman-teman kalian yang akan dipresentasikan. Nah, ketika sudah dipresentasikan, gitu ya, kita ada beberapa pertanyaan. Jadi jangan banyak-banyak aja, 2 pertanyaan aja. Dia satu kelompok 2 pertanyaan, gitu ya. Satu kelompok 2 pertanyaan. Nah, silakan kasih waktu 15 menit. Silakan untuk membuat mapping dalam bentuk aplikasi tanpa. Silakan dibuatkan dalam bentuk. Ya, baik, untuk waktu untuk membuat mapping dalam bentuk tanpa sudah selesai. Silakan untuk aplikasi kampanye dikirim ke Bapak, kita dipresentasikan di depan. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan kelompok 1 ya, kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang kerajaan Kutai. Silakan untuk depan. Ya, silakan untuk Tarumanegara. Silakan moderator, silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Kami akan mempresentasikan tentang memimpin kerajaan Tarumanegara. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Dista Yunian sebagai moderator dan Fakri Firmansyah sebagai pemateri pertama dan Novi Arianti sebagai pemateri kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang materi yang pertama, yaitu tentang geografi Kerajaan Tarumanegara. Geografi Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua kedua setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara juga adalah kerajaan terbesar Hindu di Indonesia. Bukti-bukti peninggalan sejarah Tarumanegara itu ada secara arkeologi. Tarumanegara juga pernah menguasai Pulau Jawa dari abad ke-5 sampai ke abad ke-7 Masehi. Bukti tertua kerajaan Tarumanegara adalah sebuah prasasti, yaitu Prasasti Cianegem, yaitu sebuah tugu peringatan yang terdapat pada tugu peringatan tersebut adalah sebuah tulisan sastra. Prasasti tersebut ditemukan pada abad ke-5 dan di prasasti tersebut ada juga jejak Raja Tarumanegara, yaitu Raja Purnawarman. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah letak kerajaan Tarumanegara. Letak kerajaan Tarumanegara berada di daerah Jawa Barat, lebih tepatnya itu adalah di tepi Sungai Citarum. Letaknya wilayahnya itu adalah di Bogor. Tarumanegara berasal dari kata tarum, yaitu adalah yang artinya ikan nila, yang sekarang dipakai di Sungai Jawa Barat yang namanya itu adalah Sungai Citarum. Pada abad ke-397 Masehi, Raja Purnawarman membangun ibu kota kerajaan Tarumanegara di tepi atau di sekitar pantai. Sekian dari saya materi 1 dan 2. Persilakan ke rekan saya kepada notifikasi. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu raja-raja di Tarumanegara. Raja pertama itu ada Raja Purnawarman. Dia menjabat pada tahun 395 sampai dengan 344 Masehi. Raja kedua itu ada Raja Wisnuwarman. Dia menjabat pada tahun 434 sampai dengan 455 Masehi. Raja ketiga itu ada Raja Indrawarman. Dia menjabat pada tahun 455 sampai dengan 515 Masehi. Poin keempat itu ada sistem perekonomian. Sektor perekonomian kerajaan Tarumanegara itu berupa pertanian, peternakan, perburuan, dan perdagangan. Demikian materi yang kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ya, untuk pertanyaan tolong disiapkan perwakilan untuk per kelompok. 2 orang aja, 2 ya, yang bertanya 2 orang. Apa namanya? Putri. Ya, silakan Putri untuk bertanya. Siapa Raja Tarumanegara? Ya, siapa Raja Tarumanegara? Nomor berikutnya. Ya, sekarang mana? Ya, Aisyah, silakan. Kerajaan Tarumanegara berasal dari kota mana? Untuk pertanyaan pertama itu dari Putri. Siapa raja pertama Tarumanegara? Itu jawabannya Raja Purnawarman. Pertanyaan kedua itu dari Aisyah. Tarumanegara berasal dari kota mana? Yaitu kota Bogor, Jawa Barat.
Kerajaan Kutai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alari Muhammad Gibran dan di sini rekan saya Muhammad Rian Fajar dan di sini. Baik, kami dari kelompok 2 dan akan membawakan materi tentang Kerajaan Kutai Kartanegara. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rian Fajar. Padanya silakan. Kerajaan Kutai. Geografi Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang menjadi cikal bakal kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Letak kerajaannya yaitu di daerah Muarakam, tepi Sungai Maharam, Kalimantan. Dan untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Satria. Kita masuk ke poin yang kedua. Raja Kutai yang pertama adalah Maharaja Kudingga. Yang kedua adalah Maharaja Persad. Yang ketiga adalah Maharaja Namaima. Selanjutnya adalah sistem perekonomian. Perekonomian kerajaan Kutai sangat bergantung dengan keberadaan Sungai Mataram. Berdasarkan yang ditemukan dapat diketahui bahwa perekonomian kerajaan Kutai terletak di sektor perdagangan, pertanian dan peternakan. Ya baik, kita dilanjut yang berikutnya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan, dan untuk sesi selanjutnya sesi tanya jawab, dan kami serahkan untuk para perannya apabila ingin mengajukan pertanyaan terkait tentang Kerajaan Kutai Kartanegara. Silakan. Apa yang menjadi kontribusi terbesar Kerajaan Kutai dalam sejarah Indonesia? Ya, oke. Ya, silakan. Bagaimana pola pemerintahan yang diterapkan oleh Kerajaan Kutai? Baik, untuk pertanyaan dari penanya pertama yaitu Fahri, dan juga dari penanya kedua dari Intan, saya akan menjawab dulu dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa kontribusi dari adanya Kerajaan Kutai Kartanegara di Indonesia. Pengaruh yang sangat signifikan dan sangat besar dari Kerajaan Kutai Kartanegara yaitu penyebaran agama Hindu dan Buddha, dan memperkaya budaya dan juga sistem kehidupan sosial yang ada dalam kehidupan Hindu dan Buddha yang menyebar luas di Nusantara ini. Untuk pertanyaan kedua dari Saudara Intan, apa pola sistem pemerintahan Kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai menganut sistem pemerintahan monarki, yaitu kekuasaan paling atas berada di tangan raja atau ratu. Apa yang putus dengan semua jawaban yang tadi kami sampaikan? Baik. Di sini saya sebagai moderator Alari Muhammad Gibran meminta maaf dan memohon maaf atas sebesar-besarnya atas segala kesalahan, salah ucap dan salah sikap yang telah kami lakukan di depan kalian semua. Mohon maaf Bapak dan semuanya. Semoga semua ilmu dan semua kata-kata yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu pacuan dan juga harapan kedepannya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, syukron ala husni iktimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik, ini salah satu kelompok pelajaran 1 dan 2 tentang kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Kutai. Ya, nah untuk yang 4 orang lagi itu kita lanjut next minggu depan aja. Berhubungan waktunya sudah habis, ya. Kita dilanjut minggu yang akan datang. Nah, baik, untuk materi-materi yang kalian sampaikan dari awal sampai akhir, mungkin kalian masih ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Ada ya? Ya, silakan Farid. Ya. Setelah kita mendengarkan presentasi dari beberapa kelompok pada hari ini, kita dapat mengambil kesimpulannya. Setiap masa pasti ada rajanya, setiap raja pasti ada masanya. Seperti hal kita, setiap orang pasti ada masanya. Tidak terasa pasti cepat berlalu. Maka dari masa tersebut kita haruslah ambil satu poin apa yang penting bagi hidup kita. Pada masa tersebut orang itu memang tidak terasa penting, tetapi ketika orang itu sudah tiada, pasti kita akan merindukan masa-masa yang telah berlalu. Sekian dan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk saudara Farid yang telah menunjukkan materi hari ini. Mudah-mudahan untuk minggu depan kelompok 3, 4, 5, 6 yang dulu presentasi, ya, tolong disiapkan bukan meskipun hari ini tugas kalian sudah masuk ke bapak tugasnya meetingnya, kalian tinggal mempresentasikan ya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai di sini aja dulu, ya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.